Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Ayah bunda kaum muslimin rahimakumullah dimanapun kita berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bersama-sama bisa menjalankan kewajiban kita ibadah di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Doa yang sudah dipanjatkan oleh kita bersama di awal bulan Rajab kemarin, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ini sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah sampai di bulan suci Ramadan yang sudah kita harapkan bahkan dari selesainya Ramadan tahun kemarin. Ayah bunda yang berbahagia, kalau di bulan Ramadan sebelumnya kita dengan begitu mudahnya melaksanakan ibadah dengan bahagia, dengan ramai bersama keluarga dan saudara-saudara kita, teman-teman kita di masjid tercinta kita, namun beda mungkin dengan ibadah Ramadan kita di tahun ini. Kondisi bangsa kita dan dunia yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita harus berdiam diri. Bahkan ibadah pun kita diminta untuk di rumah untuk menghindari wabah, terpaparnya wabah COVID-19 ini. Ayah bunda, tapi jangan khawatir. Apapun kondisi kita, insya Allah dengan kita bersama-sama memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihindarkan dari semuanya. Dan salah satu yang sering kali kita lakukan dan bisa menjadi wasilah kita terhindar dari penyakit ini dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melanggengkan kita untuk melakukan ibadah sedekah. Kalau pada Ramadan biasanya kita dengan mudah ketika mau berangkat sholat tarawih, mau berangkat sholat subuh, bahkan ketika kita sholat rawatib ke masjid, kita membawa alat bayar kita, membawa uang kita untuk dimasukkan ke kotak infak. Namun kondisinya sekarang kita tidak bisa menemui kotak infak di rumah kita. Kita ke masjid pun dilarang untuk berbanyak-banyak orang, kecuali dengan masjid yang sudah melakukan protokol kesehatan. Dengan ketatnya kita mungkin bisa menjalankan ibadah di masjid. Namun ini bukan jalan akhir kita untuk melakukan sedekah. Banyak cara kita untuk melaksanakan ibadah sedekah. Seperti yang saya contohkan. Jikalau memang ayah bunda, bapak ibu sekalian kesulitan untuk menyalurkan sedekahnya, saat ini niatkan saja di rumah kita banyak sekali botol-botol air mineral bekas seperti ini, atau kaleng biskuit ataupun yang lainnya yang bisa kita gunakan. Monggo silahkan bisa dilubangi, dibuat untuk seperti celengan. Nanti taruh di tempat kita, di atas TV, di meja makan, di meja tamu dan lain sebagainya yang strategis.
Nanti setiap saat kita ingat pingin sedekah, selalu siapkan uang tersebut ke dalam, masukkan ke dalam botol itu, dan dengan diniati masing-masing hajat kita. Kenapa kita perlu sedekah harian? Hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya satu atau dua. Bahkan setiap saat kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ayah bunda sekalian, kita niatkan, kalau toh kita terhalang untuk berangkat ke masjid, siapkan sarana untuk selalu bisa menjalankan ibadah sedekah di rumah. Setiap saat kita bisa masukkan uang sedekah kita ke dalam botol ini, ke dalam kaleng yang sudah kita sediakan. Insya Allah ini akan menjadi solusi buat kita. Dan nanti ketika sudah penuh, kita serahkan kepada yang membutuhkan, baik tetangga kita, panitia di masjid, ataupun lembaga amil zakat yang ada di sekitar kita. Ayah bunda yang berbahagia, sebagaimana yang pernah diijazahkan oleh guru-guru kita, bahwasanya ketika kita punya hajat, punya tujuan, kita harus memwasilai, menjadikan wasilah. Dan mudah-mudahan apapun hajat kita, kita bisa jadikan sedekah ini sebagai wasilah kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, selain mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda sekalian, nanti bisa diniatkan ketika kita punya hajat, umpamanya kita ingin anak kita nanti lulus dengan nilai yang bagus atau diterima di sekolah yang bagus, ayah bunda sekalian bisa niatkan, ambil receh uang yang akan disedekahkan, siapkan di meja, niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niatkan untuk sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah ini akan menjadikan hajat saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukkan ke dalam botol dan diiringi dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan yang demikian itu kita akan terhindar, hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat, dan kita dijauhkan dari segala bala dan musibah. Karena apa? Dalam kitab Lubabul Hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya sedekah itu bisa menolak 70 bala dan memanjangkan usia kita. Maka dari itu, mari bersama-sama, mumpung ini di bulan suci Ramadan, kita bersama-sama melaksanakan ibadah dengan baik dan teratur, wabil khusus ibadah sedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan dengan sedekah ini, mudah-mudahan kita menjadi terhindar dari segala bala dan musibah, dan kita menjadikan wasilah dikabulkannya hajat kita. Terima kasih ayah bunda sekalian. Untuk lebih lanjutnya, ayah bunda sekalian bisa hubungi kontak kami di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Yogyakarta di bawah ini. Nanti bisa kita bantu baik konsultasi tentang zakat, infak maupun sedekah. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat buat kita dan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.